Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abu Zamzam di channel Jejak Leluhur ini. Apa kabar antum? Semoga sehat selalu dan selamanya dimudahkan rezeki yang halal juga berkah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di sebuah tempat yang mana ini adalah merupakan makam sekaligus petilasan dari seorang walinya Allah yang bernama Syekh Syabrawi bin Muhammad Duriyat. Bagaimanakah keadaan yang berada di lingkungan ini, dan saya sedikit sambil membahas tentang paham juga ajaran yang dikembangkan oleh Syekh Syabrawi ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Tetapi sebelumnya, sebagai pertanda Anda mendukung channel saya supaya menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Terima kasih atas dukungan. Salam saya kepada keluarga Mama Syabrawi, juga murid-murid beliau. Di kesempatan kali ini Anda ketika datang maka akan melihat tangga-tangga untuk menuju kepada masjid ke sebelah atas. Tangga ini adalah taroki. Taroki ini adalah tamsil daripada torekat yang dikembangkan oleh Syekh Syabrawi bin Muhammad Duriyat untuk sampai kepada Allah. Dan ketika Anda berjalan ke sebelah atas maka Anda akan melihat sebuah gerbang yang tertuliskan ala inna awliya Allah la yakhafuna alaihim walahum yahzanun. Dalam artian ternyata walinya Allah itu tidak takut dengan apapun, mereka akan tenang karena gerbang di sebelah ini ada tulisan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Syekh Ahmad Syabrawi yang akrab disebut Mama Syabrawi atau nama lainnya adalah Syekh Syabrawi bin Muhammad Duriyat. Sudah tidak diragukan lagi tentang kewalian beliau, dan ini dikenal karena kekeramatan juga keajaiban-keajaiban di masa hidupnya. Dan hingga kini masih banyak orang yang menyaksikan tentang kejadian luar biasa yang dimiliki oleh Syekh Syabrawi ini. Ajaran yang dikembangkan oleh beliau yang terkenal adalah tentang ajaran Dzikrullah, yang mana tarekat yang dipegang oleh beliau adalah Qadiriyah Naqsabandi, yang merupakan murid dari seorang mursyid besar di zamannya, yaitu Syekh Muhammad Sanusi yang makamnya berada di Langgensari. Perlu saya jelaskan bahwa Syekh Syabrawi ini gurunya adalah Syekh Muhammad Sanusi, kemudian Syekh Sanusi gurunya adalah Syekh Bustami, kemudian Syekh Bustami gurunya adalah Syekh Husain, Syekh Husain gurunya adalah Syekh Muhammad Siraj, Syekh Muhammad Jarkasi ke atasnya, kemudian Syekh Abdul Karim yang berasal dari Tanara, Banten, yang makamnya sekarang berada di Mekah, kemudian guru besar yang pertama yaitu Syekh Ahmad Khotib Sambas. Bermuara di sinilah guru daripada Syekh Syabrawi bin Muhammad Duriyat, dan ke atasnya yaitu menyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Sayyidina Ali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, kita ketahui bahwa walinya Allah itu adalah man tawalat ta'atuhu, tidak berhenti untuk taatnya kepada Allah. Dan taat di sini tidak selalu amal jawarih atau yang terlihat oleh manusia, tapi ternyata walinya Allah itu selalu berzikir, eling lan waspada permana tinggal kepada Allah. Dan eling di sini adalah diisi dengan kalimat zikrullah. Dan ternyata zikir itu tidak sembarang zikir. Semua orang pasti bisa mengucapkan kalimat dzikir, tapi dzikir yang akan masuk ke dalam kolbu sampai bisa tembus ke alam rasa, tiada lain adalah zikir
atas bimbingan daripada guru-gurunya. Dan dzikir yang dibimbing oleh guru itu yang dinamakan dengan tarekat atau thariqah. Tapi sayang di zaman sekarang masih banyak orang yang merasa aneh dengan mendengar thariqah, bahkan alergi mendengar thariqah. Karena dzikir thariqah itu taunya adalah orang yang sedang menggeleng-gelengkan kepala. Nah, mereka mengatakan bahwa itu adalah dzikir godebag, dan dzikir godebag inilah yang membuat orang menjadi tertawa, menertawakan orang yang sedang berzikir. Padahal semua gerakan dzikir ke atas ke bawah itu adalah ajaran dari para walinya Allah. Sahabat sekalian, saya maklumi bagi mereka yang mengatakan gegabah kita mempelajari thariqah, karena thariqah itu adalah ilmunya wali. Dan saya kira ilmunya wali itu tidak setinggi ilmunya Rasulullah. Kalau kita gegabah mempelajari ilmunya wali, berarti lebih gegabah lagi kita mempelajari ilmunya Rasulullah. Sahabat sekalian, ternyata penentang thariqah itu bukan hanya Wahabi. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi mereka yang tidak mengkaji masih bertentangan dengan tata cara dzikir jahar yang dikembangkan oleh ajaran thariqah, terutama yaitu thariqah yang dipegang oleh Syekh Sobrawi, yaitu thariqah Qadiriyah Naqsabandi. Alasannya bermacam-macam. Ada yang mereka mengatakan bahwa jangan dulu masuk kepada ajaran tarekat kalau belum tamat mengkaji syariat. Kemudian ada juga yang mengatakan jangan dulu masuk tarekat kalau umur kita masih di bawah dan masih muda, nanti saja kalau sudah tua. Mereka mengatakan kalau syariatnya belum sempurna, maka bisa terjadi yaitu hakikat mikung atau zindik. Itulah alasan mereka yang cari-cari untuk menentang ajaran thariqah. Padahal mereka suka datang berziarah kepada Sunan Gunung Jati, yang mana beliau juga adalah penganut ajaran tarekat. Suka menghadiahi Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada juga yang suka berziarah kepada Syekh Sobrawi bin Muhammad Duriyat di makom ini. Nah sahabat, kita fokus kembali ke tempat ini, dan karena saya capek dalam perjalanan, maka saya di sini akan ngopi dulu di warung sebelah belakang sambil kita santai. Walaupun udara sangat panas ya, tapi rasanya adem dan dingin, terasa tentram sekali di daerah sini. Jangankan semasa hidupnya, ketika beliau sudah meninggal pun ternyata aura daripada ketenangan jiwanya sangat terasa sekali. Makanya di daerah ini banyak sekali para pendatang untuk berziarah ke daerah sini. Dan sungguh welas asih para walinya Allah itu. Jangankan mereka memberikan kesesatan, jangankan mereka memberikan khurafat atau bid'ah, justru semuanya adalah menjuruskan kepada kita agar semakin bertauhid kepada Allah. Itulah ajaran wali yang dikembangkan oleh thariqah Qadiriyah Naqsabandi, yang mana semuanya adalah merupakan bimbingan daripada guru-gurunya, dan silsilahnya mutawatir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah sahabat, kita sudah ada di ruangan dalam tempat berziarahnya di makom Syekh Sobrawi ya. Tetapi saya hanya sampai di sini saja, tidak berani untuk membuat video langsung di makamnya di dalam. Nah sahabat, setelahnya kita berziarah ke makamnya Syekh Sobrawi, mari kita kunjungi, yaitu datang ke tempat gurunya Syekh Sobrawi, yaitu Syekh Muhammad Sanusi. Dan inilah tempatnya. Dan dapat kita ketahui bahwa ini adalah tempatnya di daerah Langgensari, tepatnya itu Pasir Lening, termasuk Banjar. Kemudian tak lupa kita datang juga berziarah ke muridnya Syekh Sobrawi yang terkenal, yaitu Syekh Sariman Abdus Soleh, yang berada di Cikaso, Banjarsari.
Ini adalah makam yang baru dibangun karena beliau baru dipindahkan makamnya di tahun 2022 akhir ini. Selama 10 tahun beliau makamnya dipindahkan ke rumah dari Syekh Sariman Abdul Soleh ini. Ternyata jasadnya masih tetap utuh dan tidak kurang sedikit pun. Itulah tanda-tanda daripada kesolehan dan kewalian dari ajaran Thariqah yang diajarkan oleh Syekh Sebrawi. Bila Anda datang untuk berziarah ke Syekh Sariman ini berada di daerah Cikaso, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis yang dulu disebut yaitu Banjarsari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf di sini saya bukan berarti mengajarkan, tapi ini adalah ajang untuk belajar bersama. Salam 165 Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wallahu alam bisawab billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.